Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman kelas 6 yang hebat. Kalian adalah kelas terbesar tahun ini. Insyaallah akan belajar bersama dengan Pak Khair di pelajaran PADB dan praktik seperti halnya di kelas 5 ya. Namun sebelumnya kita buka dulu ya untuk pertemuan kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Teman-teman, kita mau baca dulu ya surat yang akan kita bahas karena tema kita tentang surat Al-Kafirun. Kita baca dulu surat Al-Kafirun bersama-sama dengan tartil ya, teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la lakum dinukum waliyadin. Oke teman-teman, surat Al-Kafirun ini artinya adalah orang-orang kafir. Merupakan golongan surat Makkiyah karena turun di Mekah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Ada 6 ayat. Pokoknya yakin teman-teman sudah hafal semuanya ya. Teman-teman, surat Al-Kafirun ini berbicara tentang orang-orang kafir. Nah, di sini lebih mengedepankan tentang masalah toleransi. Islam sudah mengatur bagaimana kita berlaku kepada orang-orang yang selain non-Islam atau orang-orang yang bukan beragama Islam. Itu sudah diatur oleh Allah dalam surat Al-Kafirun ini. Jadi toleransi yang diajarkan oleh Islam adalah toleransi yang tidak kebablasan tentunya ya. Ada batasan-batasan di mana kita boleh bertoleransi, di mana kita tidak boleh bertoleransi. Tentunya bertoleransi itu dalam hal-hal yang bukan berurusan dengan ibadah. Islam tidak memaksakan seorang untuk beragama dengan agama kita. La ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Namun kita tidak bisa melaksanakan, tidak ada kompromi, tidak ada toleransi untuk masalah ibadah. Di sini jelas, la qul ya ayyuhal kafirun. Ini surat ini ada sejarahnya, ada asbabul nuzulnya, di mana ketika itu orang-orang kafir mencoba merayu Rasulullah SAW supaya berhenti untuk mengajarkan agama Islam. Rasulullah ditawarin harta, wahai Muhammad, kalau engkau menginginkan harta, akan kami kasih harta yang banyak untukmu, sehingga engkau akan menjadi orang yang paling kaya di Mekah ini. Tidak, Rasul tidak mau. Kalau engkau ingin wanita, kami akan berikan wanita-wanita tercantik untukmu. Tidak. Baiklah, mereka merayu bermacam-macam cara, namun tidak berhasil teman-teman. Akhirnya mereka mencoba merayu dengan cara, bagaimana wak Muhammad, kalau sehari engkau menyembah berhalaku, nanti sehari kemudian aku akan menyembah Tuhanmu. Maka untuk menjawab masalah ini dijelaskan dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, wahai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun la
a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Engkau pun juga tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidu ma 'abadtu, dan aku juga tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu pun wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu pun juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Teman-teman, bentuk toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu banyak hadis menjelaskan. Seperti kejadian tentang seorang perempuan tua, nenek tua, yang dia adalah seorang kafir, tapi kafirnya kafir zimmi ya, kafir yang tidak memusuhi orang Islam. Jadi kafir itu ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi itu kafir tapi memusuhi orang Islam. Kafir zimmi itu kafir tapi tidak memusuhi, hidup berdampingan dengan kita. Suatu saat sahabat Abu Bakar atau Umar ingin memperlebar Masjid Nabawi. Nah, ternyata dalam proses pelebaran itu tergendala dengan rumah seorang nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu ternyata orang kafir, kafir zimmi, dan tidak mau berpindah. Akhirnya sahabat Abu Bakar atau Umar ketika itu memaksa. Dan nenek ini nggak terima. Dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat memaksaku untuk pindah karena mereka ingin memperluas Masjid Nabawi. Maka Rasulullah memanggil sahabat yang memaksa, mengatakan, man adaha faqad adani. Siapa yang menyakiti dia sama juga dengan menyakitiku. Masya Allah ya, sangat menghargai Rasulullah. Itulah, walaupun berbeda agama, berbeda suku, apalagi berbeda suku, berbeda, selama dia itu adalah manusia, selama dia bernafas, kita wajib menghormatinya, kita wajib menghargainya. Selama dia manusia, mau beragama apapun, bahkan gak beragama pun, tetap kita harus menghormati selaku dia sebagai manusia. Ya, artinya Islam mengajarkan kepada kita untuk ar-Rahman, kasih sayang kepada semuanya, saling menjaga, apalagi dengan tetangga. Mungkin di antara kalian dari tetangganya bukan agama Islam, tetaplah berbuat baik. Karena dari sejarah banyak orang yang masuk Islam bukan dengan cara dipaksa, tapi dengan kesadaran sendiri, tapi karena melihat keluhuran agama Islam. Mereka dengan kesadaran sendiri, oh ternyata agama Islam inilah yang memang benar-benar mengajarkan tentang kebaikan. Sampai akhirnya banyak berbondong-bondong orang yang masuk Islam tanpa ada pemaksaan. Bahkan teman-teman, ketika terjadi Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, di mana ketika itu orang-orang yang dulu mengusir Rasulullah bertekuk lutut. Rasulullah datang dari Madinah dengan membawa 10.000 pasukan. Orang Mekah ketika itu yang dulu ketika Rasulullah ada di Mekah diusir, hendak dibunuh, Rasulullah datang ke situ. Rasulullah mengatakan, siapapun yang berada di rumahnya Abu Sofwan, dia akan aman. Semuanya aman, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada yang disiksa, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Semua akan aman. Masya Allah. Padahal ketika itu seandainya Rasulullah mau, kalau hanya membunuh, menghancurkan mereka sangat bisa. Tapi Islam tidak mengajarkan, Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Mengajarkan kasih sayang. Dan pada akhirnya orang-orang Mekah yang dulu sangat mengusir Rasulullah masuk Islam tanpa dipaksa. Masya Allah. Maka pesan dari surat Al-Kafirun ini adalah toleransi dalam beragama, tapi tidak dalam urusan ibadah. Tidak, bukan bercang toleransinya besok kita ke masjid, besok kita ke gereja, itu enggak. Itu tetap ada aturannya. Lakum dinukum, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tidak ada toleransi dalam urusan ibadah. Tapi kalau menghormati, menghargai keberbedaan antar beragama, itu sangat diperbolehkan dan dianjurkan oleh Islam, dan banyak sekali contoh-contoh yang dilakukan. Oke teman-teman, mudah-mudahan bentuk toleransi yang bisa kita lakukan di sekolah adalah dengan, ataupun di rumah adalah dengan kita menghargai siapapun, menghargai tetangga kita, menghargai teman kita dengan segala macam perbedaan. Ya, baik berbeda suku, berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, semuanya adalah, selama itu adalah manusia, maka wajib bagi kita sebagai orang Islam untuk menghormatinya dan menghargainya.
Insya Allah dengan kita menghargai, kita pun akan dihargai. Dengan kita menghormati, kita pun akan dihormati. Mungkin itu saja materi dari Pak Khair. Tugas sudah Pak siapkan di Google Form. Teman-teman tinggal mengerjakannya. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.